Disebutkan sebaiknya setelah menikah tinggal sendiri, lepas dari orang tua atau mertua. Mengapa tidak ada yang menguatkan untuk lebih sabar tinggal bersama orang tua atau mertua karena sekalian menjaga orang tua? Bukankah istri soleh akan sabar menghadapi orang tua? Pada asalnya yang utama adalah pisah. Ini yang Nabi lakukan, ya enggak? Kita kan mencontoh Nabi SAW, kita mencontoh para sahabat. Di sini jangan main perasaan dulu, ya. Kita beragama bukan dengan perasaan, tapi dengan mencontoh Rasulullah SAW dan para sahabat. Rasulullah ketika nikah dengan Aisyah, apakah tinggal bersama Abu Bakar? Tidak, pisah rumah walaupun sederhana. Fatimah ketika nikah dengan Ali, pisah rumah dengan Rasulullah SAW, ya. Bukankah harusnya Fatimah merawat Nabi, ya enggak? Supaya Fatimah jadi anak berbakti, ya. Ternyata malah tinggal sendiri, menunjukkan itu lebih utama. Itu lebih utama, karena hak suami lebih besar daripada hak orang tua bagi seorang istri, ya. Nabi mengatakan, "Lau kana yanbaghi li ahadin an yasjuda li ahadin." Andaikan manusia boleh sujud kepada manusia yang lain, la amartu nisa an tasjuda li zawjiha. Aku perintahkan para wanita untuk sujud kepada suaminya, bukan kepada orang tuanya, kepada suaminya. Berarti hak suami lebih besar. Juga hadis tadi, ya, hadis Ummu Habibah dan Ummu Atiyah. Kalau orang tua meninggal berkabungnya berapa hari? 3 hari. Kalau suami meninggal berkabungnya berapa hari? Bukan berapa hari lagi, 4 bulan, 10 hari. Padahal suami, kalau orang tua cuma 3 hari berkabung, menunjukkan hak suami lebih besar daripada hak orang tua, ya. Maka mindsetnya adalah seorang istri dia pisah rumah dengan orang tuanya supaya bisa berbakti dengan sempurna kepada suaminya, gitu ya. Bukan berarti ketika dia berbakti kepada suami nggak berbakti sama orang tua, tetap berbakti sama orang tua. Dia kunjungi orang tuanya, ya, dia bantu orang tuanya tanpa harus tinggal bersama. Pada asalnya demikian. Nah, bisa keluar dari hukum asal kalau kondisinya berbeda. Misalnya orang tuanya sakit, butuh bantuan, ya, untuk mandi saja butuh dipandu misalnya, kalau nggak bisa jatuh. Untuk makan nggak bisa sendiri orang tuanya, harus dimasakin, harus diambilkan. Maka ini kondisi beda. Tadi kalau dalam kondisi normal orang tua masih sehat, ya, masih bisa mandiri, maka lebih utama pisah. Tapi kalau ternyata kondisinya tidak seperti itu, tidak kondisi yang normal, orang tuanya sakit, orang yang sudah sepuh, nggak bisa jalan sendiri, nggak bisa ke kamar mandi sendiri, nggak bisa makan sendiri, maka tentu lebih utama tinggal bersama orang tua. Dan ini perlu dirembuk, ya, perlu dibicarakan dengan suaminya, ya. Kalau maksudnya orang tua istri, ya, maka bicarakan dengan suami, "Mas, gimana orang tua saya butuh bantuan, gitu ya. Saya ingin berbakti kepadamu, Mas, tapi orang tua saya juga butuh bantuan. Gimana kalau kita tinggal bersama orang tua saya?" Jadi jangan langsung ujuk-ujuk, tapi diajak dulu diskusi suaminya, ya, karena suami punya hak untuk memiliki istrinya 100%, gitu ya. Suami punya hak. Maka ini harus dibicarakan, harus didiskusikan dengan suaminya. Nah, kalau itu orang tuanya suami, maka suami berhak, ya, untuk nyuruh istrinya, "Ayo istriku, tinggal sama orang tuaku, ya. Ayo kita tinggal sama orang tua saya." Nah, ketika tinggal bersama orang tua bukan berarti hak-hak suami istri dilalaikan, ya. Kalau tinggal bersama orang tua suami, maka suami jangan zalim sama istri, ya. Jangan menjadikan istri sebagai pembantu, ya, disuruh-suruh. Ketika istrinya disakiti oleh orang tua dia, yang dibela adalah orang tuanya terus, jangan, ya. Tetap harus memberikan hak istri. Demikian juga ketika tinggal bersama orang tua istri jangan sampai lalai kepada suaminya, lalai bakti kepada suaminya, atau malah sampai membangkang kepada suami, jangan sampai.